Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, orang pilihan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah utus ke muka bumi ini untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk seluruh makhluk. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk seluruh makhluk. Dan Allah utus beliau sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini untuk dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia. Barang siapa yang mengambil teladan beliau, maka dia akan meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang berpaling dari petunjuk-petunjuk beliau, tidak berusaha meneladani beliau, maka dia akan celaka di dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak. Maka dari itu jemaah sekalian, kita sebagai umat Islam hendaklah selalu berusaha mempelajari petunjuk-petunjuk beliau, sejarah kehidupan beliau, berbagai macam sisi di dalam hidup beliau, untuk kemudian kita berusaha meneladani dan mengamalkan di dalam hidup kita. Maka dari itu jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau. Beliau Rasulullah SAW orang yang sangat kita cintai, bahkan harus lebih kita cintai daripada seluruh makhluk. Dan beliau telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, dan seluruh manusia. Demikianlah jemaah sekalian, kita dituntut di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita benar-benar mencintai beliau, marilah kita senantiasa berusaha untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat kecintaan. Jemaah sekalian, di antara peristiwa yang sering terjadi dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pergolakan, peperangan dan pertikaian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang beriman melawan orang-orang yang kafir kepada Allah.
Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya, orang-orang yang beriman kepada Allah, melawan orang-orang yang suka berbuat zalim, orang-orang yang suka menindas, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, serta kafir kepada Allah. Makanya sering kita baca di dalam catatan-catatan sejarah yang paling indah di muka bumi ini, yaitu sejarah hidup Nabi kita yang mulia SAW, dipenuhi dengan berbagai macam pertikaian, perselisihan, dan peperangan dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir dan mempersekutukan Allah, yang suka berbuat semena-mena. Di antaranya jemaah sekalian, peristiwa perang Uhud dan perang Hunain. Di dalam perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peristiwa ini di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana di dalam surat Ali Imran pada ayat 152 Allah mengatakan, "Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi'idnih." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi janjinya kepada kalian ketika kalian bisa memerangi mereka dengan izin Allah. Inilah awal pertempuran Uhud. Kaum muslimin bisa memukul orang-orang kafir sampai mereka betul-betul kewalahan. Mereka tercerai-berai, mereka lari ke belakang. Satu pukulan lagi, mereka akan kalah. Tetapi jemaah sekalian, apa yang terjadi setelah itu? Sekelompok pemanah yang ditugaskan Nabi SAW untuk terus berjaga di bukit yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, dan beliau berpesan, apapun yang terjadi pada kami, jangan kalian turun ke bawah. Namun mereka lupa dengan pesan Nabi SAW tersebut. Lalu mereka bermaksiat kepada beliau, menentang ketetapan beliau. Karena jemaah sekalian, mereka melihat harta rampasan perang. Mereka melihat kaum muslimin sudah menang, sudah berhasil memukul musuh, dan musuh meninggalkan harta rampasan perang. Mereka pun tergoda untuk turun dari bukit tersebut. Maka ketika itu jemaah sekalian, Khalid bin Walid, yang ketika itu masih kafir dan memang memahami strategi perang yang jitu, yang kemudian Khalid bin Walid menjadi pahlawan Islam, tetapi di masa itu dia masih kafir, dia masih membela orang-orang kafir, dan dia mampu melihat celah yang besar untuk mengalahkan kaum muslimin. Maka dia memutar pasukannya dan memukul kaum muslimin dari arah belakang, sehingga kaum muslimin banyak yang wafat, banyak yang mati syahid, banyak yang terluka, termasuk paman Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka dari itu jamaah sekalian, di dalam lanjutan ayat Ali Imran ayat 152 Allah mengingatkan, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai ketika kalian menjadi lemah, kemudian kalian berselisih tentang urusan itu, yaitu mereka kemudian ada yang pingin turun dari bukit itu, ada yang pingin tetap bertahan, mengingat pesan Nabi SAW. Kemudian kata Allah, wa asaitum, kalian pun menentang apa yang telah dipesankan oleh Nabi SAW, tidak taat kepada beliau. Setelah kalian melihat harta rampasan perang, maka jemaah sekalian, itulah sebab kaum muslimin mendapatkan pukulan yang sangat keras di perang Uhud. Walaupun tidak bisa juga dikatakan kalah, namun tidaklah menang pada perang Uhud. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pada tahun 8 Hijriah, perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah meletus perang Hunain. Perang Hunain jemaah sekalian adalah satu peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sebagaimana perang Uhud. Dan ketika itu kaum muslimin memiliki pasukan yang jauh lebih besar daripada pasukan musuh. Karena ketika itu baru saja terjadi Fathu Makkah dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam.
Kaum muslimin ketika itu jemaah sekalian sekitar 12.000 pasukan. Sementara pasukan musuh, orang-orang kafir yang sudah bersiap menyerang kaum muslimin hanya sekitar 3 atau 4.000 orang. Jadi jemaah sekalian, ketika itu orang-orang kafir 3 kali lebih lemah dibandingkan orang-orang beriman dari segi jumlah. Tetapi jemaah sekalian, apa yang terjadi? Di awal peperangan, mereka bisa memukul kaum muslimin sampai kaum muslimin lari kocar-kacir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah peperangan Hunain dalam surat At-Taubah ayat ke-25. Allah berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin." Kata Allah, sungguh Allah telah menolong kalian di dalam banyak pertempuran, termasuk di awal peperangan Uhud Allah menolong kaum muslimin. Demikian pula Allah ingatkan peristiwa Hunain, Allah telah menolong kalian di banyak pertempuran. Namun ingatlah pada peperangan Hunain, ketika kalian takjub, kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah pasukan kalian. Ternyata pasukan itu banyaknya jumlahnya tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Sampai-sampai jemaah sekalian, kata Allah, bumi yang luas ini terasa sempit oleh kalian. Kemudian kalian lari ke belakang. Dikatakan oleh para ulama jemaah sekalian, kaum muslimin kocar-kacir pada berlarian. Tidak ada yang bertahan di medan tempur kecuali tidak lebih dari 100 orang bersama Rasulullah SAW, bersama Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lainnya. Enggak lebih dari 100 orang. Ini menunjukkan keberanian Rasulullah SAW. Terus beliau bertahan, beliau tidak lari. Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Beliau perintahkan terlebih dahulu para sahabat untuk kembali. Beliau menasihati mereka untuk bertobat kepada Allah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma bika uhawil. Ya Allah, dengan kekuatanmu aku berusaha. Wabika usawil, dan dengan kekuasaanmu aku melawan. Wabika uqatil, dan dengan pertolonganmu aku berperang. Ini jemaah sekalian, doa Nabi SAW di perang Hunain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan pertolongannya. Di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Kemudian Allah turunkan ketenangan yang berasal dari Allah di dalam hati Rasulnya dan kaum mukminin. Allah hilangkan rasa takut mereka. Mereka pun kembali untuk berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan pasukan-pasukan yang kalian tidak bisa melihat mereka, yaitu pasukan malaikat. Allah turunkan langsung malaikat dari langit untuk membantu kaum muslimin. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah mengazab orang-orang kafir pada peperangan Hunain tersebut, yaitu dengan melalui tangan-tangannya kaum muslimin dan tangan-tangannya malaikat. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan Allah tegaskan itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Pada akhirnya jemaah sekalian, pertempuran bisa dimenangkan oleh kaum muslimin, walaupun di awal kaum muslimin sempat kocar-kacir. Jemaah sekalian, inilah di antara peperangan-peperangan yang pernah terjadi di masa Nabi SAW, melawan orang-orang yang zalim, yang suka menindas, melawan orang-orang yang kafir, yang mempersekutukan Allah, yang menuhankan selain Allah. Maka jemaah sekalian, di dalam dua peperangan ini ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Insya Allah kita sebutkan di antaranya yang paling penting. Yang paling penting saja jemaah sekalian. Pertama, pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus menjadi keyakinan setiap mukmin.
Pertolongan itu hanyalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita jamaah sekalian. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena jumlah kita lebih besar. Bukan karena jumlah musuh lebih kecil. Bukan karena persenjataan kita lebih kuat dan lebih modern. Bukan jamaah sekalian. Tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertolongan kepada kita. Itulah sebab kemenangan kita. Bukan karena kekuatan fisik kita. Ini yang harus kita yakin jamaah sekalian. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha mampu menolong kaum mukminin. Hanya saja Allah menginginkan kita berusaha. Kita berusaha, kita menguatkan diri kita, tetapi jangan sekali-kali kita menganggap diri hebat. Allah tidak suka kalau kita takjub. Kita merasa bangga dengan kehebatan kita. Maka Allah berikan hukuman dengan sebuah pukulan dari orang-orang kafir terhadap kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, tercabang dari sini pelajaran berikutnya. Wajib bagi kaum muslimin untuk selalu bergantung hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jangan pernah bergantung sedikit pun kepada makhluk. Jangan bergantung kepada kekuatan kita, kekuasaan kita, senjata kita, jumlah kita. Semua itu kata Allah, falam tugni ankum syai'an. Tidak akan memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Yang bisa memberi manfaat kepada kita jemaah sekalian adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditangkap, diikat oleh orang-orang kafir dan dilempar ke dalam api. Beliau tidak punya kekuatan apa-apa. Beliau hanya berdoa kepada Allah, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Cukup bagiku Allah sebagai penolong. Dan hanya kepadanya lah aku bertawakal. Dialah sebaik-baiknya tempat aku bergantung. Maka Allah menolong beliau jamaah sekalian. Demikian pula Nabi SAW dan para sahabat pernah dikepung di kota Madinah oleh gabungan kaum musyrikin. Maka mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baiknya tempat kami memohon pertolongan dan bertawakal. Maka jemaah sekalian, dengan bertawakal kepada Allah, bergantung hati kita hanya kepadanya, ini adalah sebab kita mendapatkan pertolongan. Dan tawakal itu sendiri jemaah sekalian adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga barang siapa bertawakal kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka berarti dia telah mempersekutukan Allah. Dia telah menduakan Allah. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Tapi sayangnya jemaah sekalian, tawakal kaum muslimin kepada Allah sangat kurang. Sangat kurang dalam bertawakal kepada Allah. Disebabkan karena lemahnya keimanan mereka. Oleh karenanya jemaah sekalian, untuk menguatkan tawakal kepada Allah, kuatkanlah keimanan. Dan keimanan kita akan menjadi kuat jemaah sekalian apabila kita menuntut ilmu. Mempelajari ilmu agama Allah. Pelajari tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tentang keagungan dan kebesarannya, tentang kekuatannya yang maha dahsyat. Kalau kita betul-betul mengenal Allah, niscaya jemaah sekalian, kita akan sampai pada tingkat tawakal. Bergantung hati kita hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari kisah ini adalah hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan bertobat dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Itulah jamaah sekalian sebab kelemahan kaum muslimin. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari kisah perang Uhud dan perang Hunain. Perang Uhud, mereka lupa dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu perintah Nabi mereka tidak taat, menyebabkan mereka
dipukul dengan satu pukulan keras oleh orang-orang kafir. Maka jemaah sekalian, bagaimana mungkin di hari ini kita bisa menang melawan orang-orang kafir jika masih banyak perintah-perintah Allah yang kita tidak laksanakan? Dan sebaliknya, larangan-larangan Allah justru itu yang kita lakukan. Demikian pula jemaah sekalian, takjub kepada diri kita, kagum terhadap diri kita. Ini pun satu perbuatan dosa. Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Jangan merasa bangga dengan kekuatan kita. Demikian pula cinta dunia jemaah sekalian. Oleh karena itu dalam lanjutan ayat, Allah mengatakan, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian, yakni para peserta perang Uhud, ada yang menginginkan dunia, yaitu pingin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Dan di antara kalian, ada yang benar-benar menginginkan akhirat. Cinta dunia jemaah sekalian, inilah salah satu perbuatan dosa mereka, yang kemudian mereka menjadi lemah dan bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir. Ya. Maka inilah sebenarnya jemaah sekalian, sebab kekalahan kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika para sahabat bertobat kepada Allah, dan semua sahabat yang bersalah di perang Uhud mereka bertobat kepada Allah, demikian pula dalam perang Hunain mereka bertobat kepada Allah. Maka dari itu jemaah sekalian, di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh kita mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa mencela para sahabat, maka dia adalah termasuk golongan yang sesat. Karena Nabi Muhammad SAW telah berpesan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban, ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud emas yang diinfakkan seorang sahabat, tidak pula separuhnya. Jadi walaupun kita dapatkan jemaah sekalian, dalam kisah-kisah para sahabat dulu, ada di antara mereka yang bersalah, tidak boleh bagi kita untuk mencela mereka. Kenapa? Karena mereka bertobat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Dan juga karena kebaikan-kebaikan mereka bagaikan lautan. Sehingga kalau mereka berbuat salah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka. Sebagaimana firman Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosa. Maka jemaah sekalian, ketika para sahabat bertobat, Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Demikian pula kita jemaah sekalian, kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi terpuruk, kita akan dihinakan, kita akan ditindas oleh orang-orang kafir kalau kita berbuat maksiat kepada Allah. Dan Allah akan meninggikan kita, akan menguatkan kita kalau kita kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wala tahinu wala tahzanu fa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian lemah, jangan kalian bersedih, kalianlah yang Allah akan tinggikan kalau kalian benar-benar beriman. Allah akan berikan pertolongan. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Kata Allah, apakah ketika kalian ditimpa musibah, yaitu pada perang Uhud, padahal sebelum itu kalian telah menimpakan kerugian kepada mereka 2 kali, yaitu pada perang Badar. Kemudian kalian katakan pada perang Uhud, bagaimana bisa kita dikalahkan? Maka Allah mengatakan, katakan itu karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Inilah jemaah sekalian, sebab kaum muslimin itu bisa dihinakan, ditindas, dizolimi oleh orang-orang kafir karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka dari itu jemaah sekalian, jangan pernah takut sedikit pun dengan jumlah orang kafir yang lebih besar. Jangan pernah takut sedikit pun dengan persenjataan mereka yang lebih hebat. Jangan pernah takut dengan mereka sedikit pun. Jemaah sekalian, di dunia ini bahkan tidak perlu ada yang kita takutkan. Tidak perlu ada yang kita takutkan di dunia ini jemaah sekalian, kecuali satu. Apa itu jemaah sekalian? Dosa-dosa kita. Itulah yang perlu kita takutkan. Itulah yang perlu kita khawatirkan. Karena dengan sebab dosa-dosa kita, Allah menghinakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kita. Maka tidak ada jalan untuk kita menjadi mulia, tidak ditindas, tidak dizolimi oleh orang-orang kafir, kecuali kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
dan bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Seandainya kalian bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka sungguh makar mereka, tipu daya mereka, kejahatan mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Jadi jamaah sekalian, jangan pernah takut. Takutlah kepada Allah, takutlah terhadap dosa-dosa kita, sehingga Allah memberikan hukuman kepada kita. Jangan takut sedikit pun dengan orang-orang kafir. Mereka itu lemah, mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan khutbah ini, yang bisa kita petik dari peristiwa perang Uhud dan perang Hunain adalah Allah akan menguji orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bala kepada orang-orang yang beriman sebagai ujian keimanan mereka. Masihkah mereka tetap teguh dalam keimanan, ataukah mereka berpaling mengikuti orang-orang kafir, mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah supaya tidak diserang oleh mereka? Dia kemudian mau berteman dengan mereka, tunduk kepada mereka. Jamaah sekalian, kisah perang Uhud, kisah perang Hunain menunjukkan orang beriman akan diuji. Rasulullah SAW, orang yang paling Allah cintai, tapi Allah berikan kepada beliau ujian yang sangat besar. Bahkan jemaah sekalian, pada perang Uhud, kepala Rasulullah SAW berdarah dan gigi beliau patah. Ini ujian yang sangat besar. Yang lebih menyakitkan adalah wafatnya paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau betul-betul sangat sedih ketika itu. Nabi kita yang mulia dan para sahabat, orang-orang yang paling beriman, mendapatkan ujian. Demikian hidup ini jemaah sekalian. Di dalam beriman kepada Allah kita pasti diuji, sehingga kita perlu bersabar. Bersabar menghadapi ujian Allah, dan seharusnya lebih menambah keimanan kita. Dan jemaah sekalian, sebenarnya ujian dan cobaan, musibah dan malapetaka yang menimpa seorang muslim, sebenarnya itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan jemaah sekalian. Di antara kebaikannya adalah Allah akan menghapuskan dosa kita. Beda dengan orang kafir, dia ditimpa malapetaka, itu azab. Bagi orang yang beriman, itu bisa jadi hukuman, tapi itu juga sekaligus bisa jadi penghapus dosanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim, kecuali dengan sebab itu dosa-dosanya akan diampuni, walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Maka jemaah sekalian, inilah hakikat musibah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. "Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat." Siapa yang ridho dengan ujian Allah, Allah akan ridho kepadanya. Tapi siapa yang tidak senang, marah, maka Allah pun murka kepadanya. Demikian pula jemaah sekalian, ujian akan mengangkat derajat kita. Kalau kita bersabar, bahkan kita akan mendapatkan pahala tanpa batas, tanpa terhitung. Sebagaimana firman Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa terhitung. Maka dari itu jemaah sekalian, orang-orang yang mendapatkan bala, mendapatkan ujian yang paling keras di muka bumi ini adalah para nabi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Asyaddun nasi
bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling keras mendapatkan bala adalah para nabi. Kemudian yang imannya di bawah mereka, kemudian yang di bawahnya lagi, terus sesuai dengan kadar keimanan. Jadi jemaah sekalian, bersabarlah di dalam menghadapi bala, dalam menghadapi ujian, malapetaka dan musibah yang menimpa kita. Satu lagi jemaah sekalian, hikmah yang sangat besar. Apabila kita dizolimi oleh orang-orang kafir, maka itu akan menjadi sebab terbesar Allah menimpakan azab kepada mereka. Dengan syarat kita adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iya. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, kita dizolimi oleh manusia, siapapun itu, walaupun kita nggak mampu membalas jemaah sekalian, Allah yang akan membalas mereka. Bahkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Jamaah sekalian, mereka tidak mungkin menang melawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian, itu kalau yang mereka musuhi adalah wali Allah, yang mereka zalimi adalah wali Allah. Siapa wali Allah? Allah telah jelaskan kepada kita di dalam surat Yunus, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut dan tidak bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi jemaah sekalian, menjadi wali itu tidak seperti kepercayaan sebagian orang. Harus melakukan ritual-ritual khusus, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjadi wali. Tidak jemaah sekalian. Setiap mukmin, setiap muslim bisa menjadi wali, syaratnya mudah saja, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang kafir kepada Allah, maka Allah akan mengazab mereka. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat ini, Allah mengazab orang-orang kafir, wa dzalika jazaul kafirin, dan itulah balasan terhadap orang-orang kafir. Dan ketika mereka menyakiti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka lebih cepat lagi Allah akan timpakan pembalasan kepada mereka. Sebagai penutup jamaah sekalian, dari kisah ini ada pelajaran yang paling agung. Kisah ini menunjukkan kepada kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, hanyalah manusia biasa seperti kita juga. Meskipun beliau adalah orang yang paling mulia, paling dicintai Allah, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, ternyata beliau manusia biasa seperti kita juga. Beliau berperang terluka, bahkan gigi beliau patah, beliau disakiti oleh musuh. Artinya jemaah sekalian, beliau manusia biasa, tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya, tidak bisa pula menghilangkan kemudaratan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Tidak patut kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada Rasulullah SAW. Tidak patut kita bertawakal, berserah diri, bergantung hati kita kepada Nabi. Hanya kepada Allah yang satu saja. Karena Nabi Muhammad SAW, bagaimanapun beliau mulia, tetap saja beliau manusia biasa. Tidak boleh kita persembahkan salah satu bentuk ibadah kita kepada beliau. Maka jemaah sekalian, apabila beliau tidak patut dipersekutukan dengan Allah, maka seluruh makhluk selain beliau lebih tidak patut lagi. Apa ada orang yang lebih baik daripada Nabi SAW? Tidak ada. Kalau beliau saja tidak patut dipersekutukan dengan Allah, maka selain beliau lebih tidak patut lagi untuk dipersekutukan dengan Allah. Inilah jemaah sekalian beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.